Ya baik, gimana kabar-kabar Dalam anak-anak? mobil, Suara kakak Oven ini. Ya, sehat. Hmm, Dicariin Pandi, sana Kemana aja? penggugat sana, sana ke Zoom sana. izin pamit ya, Mbak. Abu Di Abu sini Dhabi aja. Abu Dhabi Islam atau Kristen? Alhamdulillah. Begitu. Dia Muslim, dia polemikus dia. Oh, Iya. ya, Iya, garis keras sudah masuk. Pamit pocong mundur. Nanti ceritanya Tuhan kelakuan kayak pocong. Nanti membela agamanya. Aku cuma pengen datang untuk belajar di sini. Ini ada teman lama aku, Bro Juni. enggak, gini loh Pandi. Kamu bukan belajar. Kalau belajar ada buku, ada yang kita catat gitu. Ada dalil secara akademis. Tidak hanya narasi dan asumsi. Yang menabrak ayat-ayat lain gitu. Kamu bukan belajar Pandi. Yang sekenal aku, kamu itu berpolemik. Ya. Tapi gini loh, aku memang betul naik ke sini pengen belajar. Itu layaknya di Yohanes 3:17. Yohanes 3:16. Aku minta teman-teman yang jelasin, aku cuma pengen belajar aja. Aku nggak membantang. Belajar untuk apa? Iya, untuk mengenal kekristenan itu sendiri gitu. Supaya apa, Bang? Iya, supaya tahu gimana Kristen itu, ya kan, dari pola pikir Kristen tuh kayak mana sih kan gitu ya. Jadi yang di Yohanes 3:16 itu eh, maksud dari ayat itu gimana ya kan? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang Apa kekal yang itu mau tanyakan dari ayat itu? enggak, aku enggak nambah, aku enggak bantah. Hidup yang kekal itu menurut Maksudnya teman-teman apa yang mau apa? dipertanyakan? Iya, hidup yang kekal itu, untuk memperoleh hidup yang kekal itu, menurut teman-teman Kristen apa itu ya? Aku cuma tanya aja. Itu tadi udah dikasih tahu ayat. Iya, itu ayatnya. Tapi di situ kan agak orang-orang yang percaya pada masa itu memperoleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu maksudnya apa ya? Evandi, ketika berbicara hidup yang kekal adalah hidup yang setelah kematian. Akankah ada hidup yang kekal atau kematian yang kekal? Jadi bukan tentang di dunia ini, tapi nanti di kerajaan sorga. Itulah hidup yang kekal. Kalau kematian kekal, itu di neraka. Sudah, Pandi. Iya. Kalau di Yohanes 17 pasal 3, hidup yang kekal menurut Yesus itu gimana menurut Bang Juni? Sudah terima nggak? Putusan. Sudah Putusan menerima itu. nggak yang manusia nambah? Jangan kemana-mana dulu. Terima nggak? Iya, aku terima. Hah? Iya, aku terima. Aku cuma mempertanyakan hidup yang kekal menurut Yesus di Yohanes 17 pasal 3 itu gimana menurut teman-teman? Yohanes 17 ayat 3 Pak, bukan pasal 3. Iya. Apa Pandi? Yesus itu utusan, iya. Karena Allah Bapa di surga mengutus firman-Nya menjadi manusia. Terus, kenapa? Iya. Berarti menurut Yesus di sini hidup yang kekal itu mengenal Dia Tuhan atau utusan? Itu maksudnya. Allah menyatakan dirinya. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Firman yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, untuk memperoleh hidup yang kekal. Terus, apalagi Fandi? Iya.
Jadi di Yohanes 17 pasal 3 itu, di situ Yesus menerangkan hidup yang kekal itu mengenal Dia adalah utusan dan Tuhannya itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar atau Allah Mengenal yang benar dia atau sebagai Bapa yang benar. firman Allah, Fandi. Baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Oke, kalau Matius 4 pasal 4 Bro Juni, menurut Bro Juni itu gimana? Bukan setiap manusia keluar dari roti saja, melainkan Bang Juni, gini, Ya. Abang Abu Dhabi, satu-satu dulu. Kita mau satu dulu teks ini kalian gini, jangan comot sana, terus itu kamu nggak belajar, tapi kamu sedang menguji, uji disertasi atau uji apa begitu. Kamu satu-satu dulu selesaikan, abangku jawab dulu, baru kamu jawab yang lain. Kami juga punya kesempatan untuk bertanya kepada anda gitu. Sekarang aku jelasin ya, Fandi ya. Jadi ya, tentang hidup yang kekal itu, bagaimana kita mengenal Yesus? Siapa Yesus itu? Apakah hanya sekedar utusan? Di 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Firman hidup, Yesus itu adalah firman hidup. Jadi bukan hanya sekedar utusan. Bagaimana mungkin kalau hanya sekedar utusan bisa menyelamatkan manusia? ya. Jadi gini Bro Juni, di Yohanes 17 pasal 3 itu Yesus mengatakan dirinya adalah utusan. Bahkan Yesus mengatakan demikianlah hidup yang kekal itu, ya kan? Nah, ketika kita apa cari juga pernyataan Yesus bahwa Dia itu adalah firman, Yesus mengakui seluruh manusia itu adalah firman, yaitu di mana? Di Matius 4 pasal 4. Jadi gini Bang Juni, kalau Bang Juni mengatakan Yesus itu adalah firman Tuhan, di mana dalilnya dari kata Yesus itu sendiri, ya kan? Wahyu 1 Sementara ayat kata Yesus 8. itu sendiri nggak ada. Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Wahyu, ya, Aku adalah Alfa dan Omega, firman aku adalah Allah Alfa yang dan Maha Omega. Kuasa. Oke, siap. Jadi gini, Bro Joni, Jadi kalau gini, seandainya Pandi, Iya, aku iya. sekarang bertanya, Anda boleh untuk tidak percaya, tapi bagaimana dengan Al-Hadid ayat 3 yang mengatakan, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Itu perkataan siapa? Oke, di situ wal awalu wal akhiru. Jadi Ya, yang maha itu perkataan awal dan siapa? maha akhir, ya. Jadi Itu Allah perkataan itu bukan siapa? cuma yang awal akhir, tapi yang maha awal. Iya, Gitu. iya, itu siapa? Oke. Itu siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Oke. tapi Jadi sebentar. Sebelum wahyu itu turun, Yesus di abad pertama sudah mengatakan di Wahyu 22 ayat 13 juga dikatakan, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terkemudian. Apakah ada Oke. hanya manusia yang berkata seperti itu? ya, oke, aku jawab ya. Aku jawab ya, Bro Juni. Ya. Jadi gini, statement aku di awal itu memberikan statement ketika Yesus di atas bumi ini, tapi sayangnya dalil yang di kitab Wahyu yang Bro Juni bawakan itu dalil yang ketika Yesus sudah tidak ada di bumi ini. Mana lebih konkret statement aku atau statement Bro Juni? Atau dalil aku atau dalilnya Bro Juni? Aku membawakan Ini, dalil ketika Yesus masih di bumi. Akan perkataan Yesus saya bilang sendiri. tidak, tidak bilang bahwa itu perkataan semua itu perkataan Yesus, tapi inilah yang kami dengar, kesaksian para murid. Nah, yang Yang mereka telah kami dengar dengar, itu kami di raba. mana dalilnya dari Itu- perkataan Yesus Bro Joni itu loh. Itu kan firman hidup. Apalagi? Iya, di Yohanes 4 pasal 4 Yesus mengatakan seluruh manusia adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan begitu ayatnya, bukan begitu. Jadi Mana? Jangan peliti. Ya, tidak setiap manusia dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Bukan Allah. begitu ayatnya, bro. Bukan Silakan begitu. baca. Jangan main peliti. Di Matius 4 pasal Iya. 4, silakan baca. Silakan.
Ya jelas loh, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan berarti manusia adalah firman. Gimana sih? Iya, di situ dikatakan manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman. Berarti maksud Iya. seluruh umat manusia itu adalah firman, Mana bisa kamu mengaku firman kan gitu ya. Aduh, Abu-abu kamu tuh menafsir namanya. Nggak ada. Oke, silakan. Maksud daripada ayat itu apa? Coba. Kita hidup Supaya itu bukan untuk kita hidup itu bukan hanya untuk bicara makan secara fisik aja gitu loh. Kita itu butuh firman Tuhan juga. Gitu. Maksud dari kata di situ. Jadi kamu jangan menafsirkan gini, seperti gini, Fandi. Itu konteksnya bukan kayak gitu, Bu. Iya, kolerasinya Pak. Lanjut, Yohanes lanjut. 3 ayat 16 tadi. Di mana manusia punya makanan jasmani, dan begitu pula di Matius 4 dikatakan makanan rohani supaya beroleh hidup yang kekal. Karena tubuh kita tidak dibawa ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada tempat untuk darah dan daging, melainkan tubuh kemuliaan. Untuk memperoleh itu kita tidak cukup dengan makanan untuk kedagingan, yaitu roti, tapi kita harus butuh firman untuk makanan rohani. Sudah jelas? Yang dijelaskan oleh Bro Juni itu sudah menjawab semua ya. Abu Dhabi, kamu tadi naik bilang tidak akan membantah, ini adalah berdasarkan firman dan sudah dijabarkan. Gitu. Jadi, udah selesai ya? Ada lagi pertanyaanmu? Kalau udah turunin aja. Udah terjawab? Maaf, jangan aku jelek, maaf ya. Atau saya gantian yang nanya, Bu. Lanjut. Gimana tadi, Bang? Lanjut. Ya, lanjut aja. Lanjut gimana? Ya Allah. Nggak jelas ya. Tiba-tiba ngelek aku. Enggak nge-lag suara kamu. Bosan aku, Fandi. Maaf, aku bosan debat dengan dirimu karena kita bukan diskusi. Aku denger nggak, Debat. Nak? Kedengaran? Nah, iya, bagus. Iya ya. Bagus. Coba. Oke. Tempat itu loh. Juni, bacain coba Jun. Gini, kita sudah ngejelasin tuh sama Abu Dhabi. Boleh dong sekarang Abu Dhabi kita yang bertanya. Betul. Balik. Boleh nggak? Biar fair gitu loh, biar fair. Iya benar harus. Kabur dia. Gak usah dikasih naik lagi kalau kayak gitu, Nak. Itu saya jujur ya, macam kayak gini, tapi memang dia sempat gini teman-teman. Aku kasih ingat, mungkin dia agak berubah ya ketimbang dulu. Karena ada statementnya dia. Kami ini yang di WA ngomong, coba tantang dong Pandi, Yesus itu. Dia nggak berani ngomong. Terakhir ngomong dia kepleset lidah. Yesus itu bisa apa? Wah, ini suatu tantangan. Makanya tapi ini mungkin yang bikin dia berubah ya, nggak tahu juga. Ini kok ada suaranya ini? Gaib juga ini. Suara siapa ini? Ci, Pandi. Iya si Pandi ini. Suara si Pandi. Tapi kok dia udah nggak ada di atas? Udah nggak ada. Iya, gaib. Udah nggak ada itu. Nyangkut apa ya? Dia itu koneksi jelek kali. Nyangkut. Udah tuh udah aman. Lanjut. Gimana tadi? Nongol lagi dia tuh. Tanya. Kalian nanya dia tuh. Iya. Lanjut dulu. Yang kena benak nanti Bang Billy. Udah lanjut. Ya oke. Sorry, enggak, biar siapa tahu saya bohong kan. Naik lagi Abu Dhabi. Tadi aku nge-lag tadi, makanya aku nggak bisa nyimak gitu. Ya udah tanya. Jeki nih, ada Pastor Jeki, mungkin mau naik kali. Enggak, tar dulu. Ini giliran si Abu yang ditanya balik. Tanyalah Jun.
atau Pak Oli? Tunggu, kan belum selesai tadi. Nanti tenang. Nanti kita selesai lagi. Iya, Matius 4 ayat 4 itu berkata tentang bahwa manusia itu tidak hanya dari roti saja, tidak untuk makanan jasmati aja. Itu di mute dulu, Billy. Billy di mute dulu. Di-mute dulu Bang Billy. Bang Billy di-mute. Oke. Nah, Matius 4 ayat 4 itu mengatakan tidak hanya untuk makan dari roti saja, karena Alkitab mencatat bahwa manusia untuk memperoleh hidup yang kekal tidak hanya untuk makanan jasmani, tapi makanan rohani itu penting. Makanya ada ayat 4 itu. Di situ gini Bang Joni. Di situ bukan gitu konteksnya. Itu konteksnya itu tentang pertanyaan iblis tentang manusia. Nah, jadi Tadi Anda yang mengkolerasikan dengan Yohanes 3 ayat 16. iya betul sekali. Tentang hidup yang kekal. Makanya kenapa aku bawa itu Matius 4 pasal 4, karena Junia mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Ternyata Yesus mengakui seluruh manusia itu adalah firman juga. Seperti itu. Tidak akan hidup tanpa firman. Itu kesimpulan Ya kan? Anda. Ya, silakan. Bang, itu menurut konteks itu. Bentar. Diam dulu. Yang punya grup kan aku. Aku mau sapa Bang Jeki dulu. Bang Jeki, shalom. Makasih loh udah mau naik. Shalom semua. Shalom Bang Jeki. Bang Luan, semua teman-teman. Shalom. Salam. Ya gimana? Lanjut. Bro Juni atau siapa? Bang Jeki nanti kalau mau menambahkan silakan ya. Oke. Iya. Jadi di situ Bro Juni itu jelas. Karena kenapa? Karena Yesus datang ke dunia, dia menjelaskan dirinya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan, bukan Tuhan. Ya kan? Kayaknya satu contoh di Yohanes 17 pasal 8. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya kan? Nah, bahkan Yesus menegaskan. Gimana? Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, firmanku tidak akan kembali sia-sia. Aku mengutus firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi Yesus tidak hanya Yesus itu bukan hanya sekedar utusan, tapi firman Allah Bapa yang diutus oleh Allah Bapa menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia. Oke, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, ya kan, gitu ya. Nah, sekarang gini, Bro Juni. Ketika Bro Juni selalu membawakan kitab Wahyu, Bro Juni buka di Wahyu 3 pasal 2. Di situ Yesus udah di surga masih bertuhan, masih punya aula dia. Ya kan? Dia masih punya Tuhan dia. Jadi jelas. Ya, jadi jelas di situ ya. Jadi jelas. Ternyata Yesus di surga pun masih punya Tuhan. Ketika Yesus bangkit, itu kita buka di mana? Di Yohanes 20 pasal 16. Yesus masih punya Tuhan. Coba. Oke. Berarti nggak salah ketika aku bahas Matius 4 pasal 4 itu. Ternyata seluruh manusia itu dari firman juga. Kan gitu. Nggak nyambung ini. Nggak ada pun di situ. Jawabannya Filipi 2 ayat 7 dan 8. Tapi nanti aja mungkin Pak Bang Jiki mau menambahkan. Itu ajaran Paulus. Sebentar. Kamu berdiskusi atau bernarasi nggak boleh kayak gitu Pandi ya. Ya silakan Bang Bukan Jiki. masalah bernarasi Bang Bro Juni. Kita meneliti Yesus dari siapa sosok Yesus itu sendiri dan dari perkataan Yesus itu sendiri, kan gitu. Nah, ya Bang Abi dengar dulu ya. Jadi ini kan nanti standar ganda. Bahwa kan Islam kan tidak punya Injil. Nah, jadi waktu dengan Injil yang sama itu dipakai untuk menyerang Kristen, tapi di Injil yang sama mau nggak diambil itu sebagai sebuah kebenaran? Kan tidak mau. Oke. Contoh tadi Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kan itu. Nah, itu salah satu landasan tuh paling senang banget. Kami juga sangat bersuka cita menjelaskan itu. Tapi ayat yang kelima mau diambil nggak?
Yohanes 17 ayat 5. Silakan Bang, silakan. Yesus mengatakan bahwa ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang ada padaku, kemuliaan yang ada padamu, ya di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Maksudnya apa itu kira-kira bisa dijelaskan nggak teman-teman yang muslim? Sehingga jangan mengutip ayat itu sembarangan. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu kan sudah dijelaskan. Jadi kalau Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu belum lulus, berikutnya pasti kacau. Ya, pasti kacau karena tidak mengenal pribadi Yesus itu seperti apa. Yesus itu firman Allah. Dalam hal ini konteksnya dengan Islam itu kacau balau. Tidak bisa disamakan. Yesus sebagai sang firman Allah sama yang kalian ketahui Al-Qur'an adalah firman Allah. Itu konsepnya sangat jauh berbeda. Nah, berbicara tadi mengenai Tuhan ya, mengenai Tuhan. Sekali lagi, hal ini Islam juga tidak memahami konteks, tidak memahami etimologi kata Tuhan. Ini kelemahan hampir semua Islam. Nah, jadi orang Kristen jangan mau terbawa dalam konteks mereka ini. Sekarang saya tanya kepada kamu Bro Abu, apa arti Tuhan? Oke, Tuhan itu adalah sesembahan atau yang maha kuasa. Dapat dari mana? Iya, buka di KBBI. Rujukan dari Tuhan itu. Beda dengan kata Tuhan, iya kan? Beda dengan kata Tuhan. Sekarang aku balik tanya, jawaban ya tunggu sebentar Bang. Enggak. Sekarang jawaban dengan sepertanyaan ya kan? Theos itu Tuhan atau Tuhan? Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Yang mana Tuhan antara mereka berdua? Silakan. Bro. Theos itu Allah. Ya silakan Bang, silakan jawab. Nah, saya ajari kamu ya, Islam ya. Kamu tidak pernah ada dalam kata Al-Qur'an yang maha itu merujuk kepada Tuhan, tidak ada. Itu semua merujuk kepada Allah. Ya. Jadi kamu harus tahu dulu apa arti kata Tuhan. Al-Qur'an pun mengkopi istilah kata Tuhan dari ensiklopedia Alkitab. Tahu nggak itu? Saya ajari kamu sejarah nih. Ensiklopedia gereja. Yang mengkopi itu adalah gospel Bang, kata Allah. Kamu diam dulu. Kamu tidak ada narasi. Kamu tidak ada narasi. Enggak ada narasi gimana? Kata Allah itu adanya di Al-Quran, bukan di gospel. Gospel itu adanya Theos Bang. Evangelion itu adanya Theos. Saya ngomong kata Tuhan ini, brother. Nah, makanya aku tanya ke abang dulu, abang jelasin. Yang mana Tuhan antara Theos dan Kurios, silakan. Kok yang mana Tuhan ini aneh, kamu tuh makanya tidak ngerti. Iya, yang mana Tuhan antara mereka berdua itu. Theos itu Tuhan bukan? Theos sekarang ketanya ke abang. Nanti menjadi Allah. Enggak ada. Kata Allah itu nama, enggak bisa diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan itu cuma kata, bukan nama. Sorry Bang ya, maaf Bang ya. Kata Allah nama itu bagi kamu. Sekarang gini. Abang kalau bisa diterjemahkan kata Theos ke kata Allah, abang kasih ke saya terjemahan kata Allah itu apa? Silakan. Biarkan saya bicara dulu. Yang diyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai nama cuman Islam. Abang, oke, kalau itu bukan sebuah nama, itu menurut abang gelar, kutanya Allah itu kaidah bahasanya apa? Silakan. Abang tunjukkan ke saya. Pandi, jelaskan Allah. Arti kata Allah, silakan. Pandi, dia. Iya, Tuhan abang. Kata Allah itu apa artinya? Silakan. Dengar Pandi. Di awal tadi mau apa katanya belajar? Atau bertanya? Iya, makanya aku belajar kan. Ya, kalian kasih tahu. Rendahkan hatimu Pandi. Iya, kalian kasih tahu lah apa arti kata Allah itu. Aku iya, jangan ngeyel. Dengar. Silakan. Silakan tunjukkan. Turunkan aja lah host ini manusia. Jangan turunkan lah, santai. Udah. Bang Abu kalau nggak mau Turunkan aja manusia munafik ini. Tadi katanya mau belajar, ingin bertanya. Kok sekarang dia ngajari? Nah, gimana aku belajar? Kalau pengajarannya salah. Kau itu mungkin baru baca salah satu ayat Alkitab atau dua ayat Alkitab. Nah, sekarang Anda jelaskan kata Allah itu terjemahannya apa? Artinya apa? Bentar, Bang Abu dengerin dulu. Kamu kan bertanya pada Kristen. Kalau jawaban tidak sesuai dengan yang versinya kamu sebagai agama Islam, kamu ngapain naik? Tujuan kamu bertanya kan, bukan kamu mengajari kan di sini. Jadi kalau orang menjawab, kamu dengarkan dengan baik gitu loh. Kalau kamu nggak bisa kondusif, ya udah aku turunin. Gitu. Sesuai dengan yang kamu bilang tadi di awal bahwa kamu pengen belajar, maka dengarkanlah. Kalau kamu bertanya, orang menjawab, dengarkan. Bisa nggak Abu? Sekarang juga kepancing juga saya nih
Jadi tadi kan pertanyaannya si Abu ini tentang bahwa Yesus itu firman bukan. Dan itu kan udah dijawab. Jadi gini Bang Abu, nggak usah melebar kemana-mana. Pertanyaannya tadi kan itu kan. Benar nggak teman-teman? Yesus itu adalah firman, benar nggak? Itu pertanyaannya, nggak usah melebar kemana-mana. Karena dia Enggak, bakal jelaskan dulu lompat-lompatin arti orang. kata Allah itu apa menurut Kristen, jangan menurutku, saya jelaskan. jangan menurut Islam. Ya, arti kata Allah silakan. Ya, Enggak bisa diterjemahkan yang silakan. yang tadi kita mau jelaskan Kalau kan, udah dijelasin, iya sebentar. Tapi kalau udah dijelasin jangan ngeyel ya bro. Kan ente mau belajar kata di sini bro. iya. Oke, jelasin arti kata Allah itu ya. Beserta Oke. referensinya. Sebenarnya kan tadi saya tidak mau jelaskan Allah dalam konteks Islam, tapi kalau saya dipaksa, saya akan konsep bahwa apa namanya? Bukan konteks kata Islam, dari Kristen aja. Arti di kata Allah itu apa? Silakan jelaskan. Ini. Ya, aduh. Ini repot ini kalau nggak belajar nih. Ini website Islam ya, ini teman-teman. Ya. Oke. Nih. Etimologi kata Allah telah dibahas secara luas oleh para fisiolog Arab klasik. Ya, mana tadi? Ya, Arab klasik, ahli tata bahasa aliran Basra menganggapnya sebagai salah satu yang dibentuk secara spontan, ya, atau sebagai bentuk lah dari akar bahasa lih dengan makna luhur atau tersembunyi. Yang lain berpendapat bahwa itu dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani. Tetapi sebagian besar menganggap berasal dari konteks kata Arab itu sendiri, yang menggabungkan kata al, kata sandang, dan kemudian ilah, sesembahan. Nah, jadi itu nggak merujuk kepada sensasi yang yaitu kata Allah. Mana? Aku tanya. Jangan dipotong dulu, sebentar. Enggak, itu nggak merujuk ke situ, Bang. Makanya aku tanya ke Tadi minta Abang. menjelaskan dalam konteks apa namanya? Pengertian nama Allah itu sendiri. Saya jelaskan sebentar. Ya. Iya. Kata Nah, al. sekarang gini, akar Menjelaskan al, sang, atau dalam bahasa Inggris dia the, dan ilah, sesembahan. Nah, jadi Allah itu sang sesembahan. Ini dari website Islam sendiri. Nah, jadi kalau merujuk kata Allah itu sebenarnya, ya kita sepakat. Makanya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kata Alkitab pun menggunakan kata al-ilah atau Allah itu sebagai bentuk sebuah sesembahan. Jadi tidak pernah merujuk kepada nama. itu di situ yang dimaksudkan kata ilah, Bang, bukan Allah. Allah itu nggak ada artinya, Bang. Kalau alnya apa? Abu nanti Ya, al untuk ilah, ilah itu ada artinya, itu sesembahan. Tapi kalau Allah itu nama. Kok Allah sih? Lah, itu yang dituliskan, yang kalian terjemahkan kata Theos itu adalah Allah. Dari al dan ilah Ya, itu artinya. Allah nama itu Tapi di kalau- kamu Abu Dhabi. Tapi kalau Islam menganggap itu nama, ya Bang. silakan. Ya, Mana ada al dan ilah jadi Allah, Bang. Allah itu sebuah nama. Iya, ya enggak apa-apa, Yus. Itu referensinya Abang tunjukkan itu kata ilah. Waduh, ini Sesembahan. Ilah itu dalam artian bahasa Arab itu sesembahan. al-ilah. bisa nggak Ya sih memang belajar orang mendengar sebut dulu, Abu? Allah. Siapa yang bilang kalau al-ilah itu dikatakan bukan Allah? Nah, jadi kan kamu nggak tahu. Cuma atau kalau ada Islam-Islam yang lebih paham dari kamu, saya persilakan ya. Nah, jadi ya, tadi Bang, kita sudah saya berbicara paham dengan- betul, Bang. Sorry, maaf, Bang, saya potong sedikit ya. Saya paham betul, Dari Bang. tadi kamu potong, bukan Kata sesembahan itu adalah ilah, iya kan? Yaitu kata dengan al, kata sandangnya. Itu aku paham. Tapi kata Allah itu nggak ada, Bang. Atau kata Allah itu nggak ada artinya, Bang. Iya, kamu belajar Itu dulu lah, sesuatu berarti. nama. Apa? Terserahmu lah. Ya, nanti kamu belajar dulu. Saya menjelaskan konteks Tuhan dulu. Aku mau belajar gimana? Makanya di Al-Quran dikatakan Allah memperkenalkan dirinya, ya kan? Innani anaullah la ilaha illallah anna. Nah, itu jelas. Allah memperkenalkan dirinya. Dan orang Arab pada masa itu tidak pernah mengartikan kata Allah karena memang nggak ada artinya, Bang. Nah, sekarang aku tanya ke Abang, Enggak, sebentar. kenapa Tadi kamu Theos bilang menjadi Allah? Kenapa? Susah ini, repot ini iya, kalau iya. nggak belajar. Enggak, coba. Fandi, kamu jelasin la ilaha illallah artinya apa?
Ya, tiada Tuhan selain Allah. Loh, kalau itu Ilah. memang nama, ya artinya gini loh, kalau memang itu nama harusnya tiada Tuhan selain yang namanya Allah. Yang namanya Allah. Iya, Itu loh. betul. Tapi kan Betul. ditulisnya tiada Tuhan selain Allah. Artinya Iya, itu masih merujuk kepada sesembahan. Sebentar. Kalau memang itu nama seharusnya ya tiada Tuhan selain yang namanya. Bener kan? Itu loh. Tiada apologet selain Fandi. Emangnya salah kayak gitu? Yang namanya Fandi. Enggak usah pakai yang namanya Fandi. Tiada apologet iya selain dong. Fandi. Salah itu. Loh, Karena kan kamu kan katanya bilangnya merujuk pada nama. Harus merujuk pada nama. Makanya inilah aku bilang aku pengen belajar ke kalian, tapi kalian mengajarkan yang salah. Coba. Nah sekarang aku tanya, Theos itu Tuhan atau bukan? Itu aja dulu jawab. Ini mulai lagi anehnya. Sini sebentar teman-teman. Jadi yang mengatakan Allah itu adalah nama, kesimpulan dari saya Kristen itu hanya Islam. Allah Subhanahu memang wa Allah Ta'ala itu nama. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Islam tidak pernah dikenal. Itu kesimpulannya. Tapi kalau dia mengatakan itu nama, itu terserah dia. Ya. Memang Allah itu nama. Nah sekarang gini bang, abang Oke, saya abang lanjut. mengartikan sekarang gini, Theos itu Tuhan atau bukan? Ya, Itu saya dulu jelaskan. bang. Kamu pertanyaanmu aja kamu nggak paham itu. Ya silakan jelasin. Nih, ini kata Tuhan dan Tuhan yang juga diambil oleh Al-Quran. Dia tidak menyadari bahwa Al-Quran nggak pernah pakai terjemahan. Terjemahkan Al-Quran bukan Aduh, terjemahan Abang, ya. kamu tuh berisik banget sih, sumpah. Emang kamu aja kan mau belajar di sini emosi juga. Gua lama-lama sama ini itu kan Iya, santai. enak atau abu sih? Kamu mulutmu dulu. Saya jelaskan dulu ya. Ya, ini etimologi. Saya harap kamu paham etimologi. Etimologi itu akar kata, terminologi itu penggunaannya. Ya, saya harap kamu paham itu dan saya harap gurumu paham itu juga. Nih, supaya kamu tahu etimologi, kamu bilang Tuhan itu Theos, itu udah aneh. Ya. Nih, dalam etimologi, kata Tuhan itu berasal dari dalam bahasa Melayu yang artinya Tuan. Perhatikan baik-baik. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuan dan Tuan itu Ensiklopedi Populer Gereja oleh Adolf Hauken. Tahun berapa? 1976. Jauh sebelum KBBI. Nah, jadi harus kamu tahu, menurut buku tersebut, arti kata Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu Tuan yang berarti atasan, penguasa, pemilik. Tidak pernah pencipta di sini. Ya, tidak pernah kata pencipta untuk Tuhan dan Tuhan itu tidak pernah. Kata Tuhan ditujukan kepada manusia atau hal-hal lain yang memiliki sifat, menguasai, memiliki, atau memelihara. Nah, maka dalam hal ini kita belajar bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Jadi Tuhan dan Tuhan itu sama. Artinya tadi penguasa, pemilik, ya, penguasa, pemilik atau atasan. Itu arti kata Tuhan. Yesus disebut Tuhan itu dari ensiklopedi gereja untuk membedakan bahwa Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan segala Tuhan itu artinya adalah Tuhan ditambahkan imbuhan H yang juga dipakai oleh Al-Quran. Nah, makanya supaya teman-teman tahu dalam surah Yusuf, ya, Yusuf ayatnya yang ke-50, ya, itu juga dipakai oleh Al-Quran. Terjemahannya tidak konsisten. Kalau mau konsisten ya harus jujur. Nah, di sini dikatakan, saya buka yang ini aja supaya ada latinnya. Bentar. Tuhan itu Theos atau Yesus itu Tuhan atau Theos? Yesus itu Tuhan dan Theos. Yesus itu Tuhan dan Allah. Karena Theos itu Tuhan atau bukan? Dengar dulu Fandi Yesus itu Tuhan dan Allah ya, Bro. Bukan Yesus, sebutannya Theos. Theos Tuhan atau Tuhan? Diterjemahkan sebagai God, bukan sebagai Lord. Ya, itu yang Bro harus tahu. Dalam surah Yusuf 50, Aku tanya, yes, Theos itu Tuhan atau Tuhan? Itu dulu bang, jawab. Fandi, kamu jangan kepala batu Fandi, dengar dulu. itu udah salah, brother. Kamu memaparkan jawaban kepada saya, Theos itu Tuhan atau apa? Theos itu diterjemahkannya sebagai Allah. Allah itu adalah nama Tuhan orang Islam. Nama sesembahan orang Islam. Jangan terjemahan. Ini kita hidup di bahasa Indonesia loh.
Kita hidup di Indonesia loh, menggunakan bahasa NKRI, ya itu rujukannya ada KBBI, kan Pak Abu, gitu. Anda melawan Pak Jeki dengan KBBI yang lahir masih baru banget loh. Jangan bilang KBBI lahir masih baru, itu rujukan kita, itu jadi rujukan kita. Kita hidup di NKRI ini punya rujukan. Sebentar, Pak Jeki itu sudah ngomong secara etimologi. Iya, seharusnya Alkitab itu mengikuti KBBI karena KBBI itu adalah apa, rujukan bahasa Indonesia. Bang Jeki, silakan lanjut Bang Jeki. Ya, jadi kalau KBBI tidak memberikan kita etimologi, etimologi itu kita dapatkan pengertiannya yang lain. Kalau kamus ya hanya kamus. Nah, kalau kita nggak belajar etimologi, jadinya seperti ini tadi si Abu. Nah, saya jelaskan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 50. Di sini ada terjemahan tidak konsisten. Tidak konsisten atau memang dia sudah curi dari ensiklopedia gereja. Nih. Ini dalam surah Yusuf 50 ya. Di sini dikatakan, ya raja berkata, bawalah dia kepadaku, maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu. Ya, ini kata tuanmu ya, teman-teman, kata tuanmu. Ini pasti bukan Tuhan menurut Islam toh. Dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Menurutmu bro, menurutmu ya, ini saya tanya ini karena tadi kita sudah belajar ya bahwa kata Tuhan dan Tuhan itu sama, artinya apa? Penguasa, pemilik, pemelihara. Ya. Nah, sekarang di sini kenapa kata Tuhan dan kata Tuhanku? Untuk menjelaskan apa itu? Ya, jadi gini, bro. Al-Quran itu selalu konsisten dengan terjemahan KBBI ya. Dengar baik-baik. Dengar. Kamu minta jawaban dari saya. Tenang. Konteks ini bro ya, jangan kemana-mana. Iya, tenangkan jiwamu. Tenangkan jiwamu. Jadi gini, Al-Quran itu selalu dia konsisten dengan KBBI. Ketika menggunakan kata Tuhan itu memang merujuknya ke manusia, yaitu penguasa manusia. Tapi ketika menggunakan kata Tuhan itu kepada Sang Maha Pencipta. Makanya Yusuf mengatakan Tuhanku. Nah, konsisten sekarang dalam gini. KBBI, dalam bahasa aslinya. Nah, sekarang gini konsisten ku tanya. Tunggu, bro. jangan kemana-mana. Tenangkan dirimu. Sekarang gini. Kamu dulu tenangkan pikiran. Enggak, tenangkan dirimu. Jadi gini. Nah, jadi ketika kata teos, bahasa Arabnya apa? nah ketika kata teos kamu terjemahkan ke kaidah Arab, ya kan? Sedangkan ini ada di Indonesia, kamu ini kemana larinya coba? Yang curi dengan kata dari kata Al-Quran itu siapa? Kitabmu atau kitabku? Enggak, yang mencuri. Enggak, tunggu. Kamu bilang tadi aku mencuri, kitab aku mencuri di kitabmu. Apakah kitabmu yang mencuri di kitabku atau sebaliknya coba? Supaya kamu tadi tenang, karena pikiranmu sedang kacau. Enggak, yang kacau itu kamu loh. Gini, yang curi kata Allah itu kamu. Kamu bilang aku yang curi kata Tuhan. Abu, dalam bahasa Sedangkan original teks kamu itu adalah kurios. Mulai mode bocilnya. Kamu kalau kamu ditanya Enggak, jawab. ini kesempatan aku bicara dia potong. Kok gitu? Kalau dia bicara aku diam kok. Kamu tidak menjawab. Saya kan kesini kan karena Islam. Aku udah menjawab tadi. Islam Al-Quran itu sesuai KBBI. dan Tuhan. Sekarang kamu bilang ini untuk merujuk kepada manusia. Bahasa Arabnya apa ini? Saya tanya sama kamu. Kenapa jadi Tuhan? Arabnya apa? Rob. Hah? Iya, bahasa Arabnya apa di situ? Arab. Kamu tuh nggak tahu tapi kok kamu bisa menjelaskan gitu loh. Iya, ilah di situ. Kenapa? Ini apa bahasa Arabnya? Iya, ilah. Ilah gundulmu itu ilah. Coba kamu baca dulu baik-baik. Makanya kamu tuh jangan narasi dulu. Iya. Di situ di mana dituliskan kata Allah di situ? Ya makanya tidak ada. Kan aneh tuh. Nah, enggak ada. Udah, Terus terus kamu bisa tahu ilah. Makanya jangan ngarang, bro. Jangan ngarang. nah, terus menurut kamu apa di itu? Itu menurut kamu. Aku tanya ke kamu sekarang. Menurut kamu apa itu? Ya, Original makanya, teksnya saya itu kan apa? jadi gurumu tadi kamu bilang. Oke. Menurut kamu apa itu? Aku pengen tahu nih. Nih. Ya, supaya kamu tahu. Kamu tadi bilang ya, ini ilah. Wah, padahal enggak ada tuh. Ya, kamu bilang Rob. Iya, Tadi oke. hampir benar. Nih. Iya, memang Rob di situ. Yusuf ya berkata kembalilah kepada Tuhan. Ya, di sini pakai kata Tuhan, bro ya. Kata Tuhan. Nah, Original teksnya apa?
Ini. Saya ajari. Kalau gurumu nggak mau ajari begini. Nah, iya. Oke, siap. Ini Lanjut. Robika. Oke? Pakai kata Robika. Iya, di situ menggunakan kata rob. Akar kata Robika apa? Ya, akar kata robika itu adalah bisa menuju ke apa? Ke manusia, ke sang pencipta. Akar kata itu Enggak, maksud dari kaidah bahasanya, sorry ya, kaidah bahasanya. Jadi layaknya Gusti bisa menuju ke manusia, bisa ke Tuhan, saya tanya akar kata. bisa kedua-duanya. Pak, akar kata ya jelas Rob. Akar kata. Rob. Aku menjelaskan kaidah bahasanya. Kalau aku menjelaskan akar katanya, pasti kamu gak akan paham. Kamu tolak di situ. Kamu jelaskan kaidah. Saya tanya akar katanya apa ini Robika? Iya, itu makanya aku bilang, kamu tunggu aku jelaskan ya. Kamu dengar baik-baik. Robika itu bisa merujuk ke manusia, bisa merujuk ke Tuhan. Beda dengan kata ilah. Ketika Yusuf mengatakan, Artinya, Pak, akar katanya itu apa? Ini repot ini. Akar kata kamu tahu nggak sih? Akar kata itu iya, menyembunyikan akar katanya apa, saya tanya kamu? enggak, tunggu. Itu aku, iya, Biar kamu oke. tahu Rob, dengar. Kenapa kira-kira? Oke, Rob, itu. Nah, sekarang gini. Sekarang aku pengen tahu. Susah sekali jujur. Ini Oke, silakan. Tahu narasimu di situ apa? Nah, ini Rob. Diterjemahkan menjadi Tuhan. Oke? Ya. Nah, kalau tadi, kalau Tuhanku diterjemahkan dari apa? Jadi Tuhan. Oke? Nah, sekarang kamu mau ngomong KBBI-nya. Kenapa kamu Sekarang gini, bro, makanya aku bilang tadi sebelum kamu menanyakan akar kata, kenapa aku nggak jawab? Karena kamu nggak akan paham di situ. Sekarang gini, kata Robi itu bisa merujuk ke manusia, yang menuju ke manusia lah yang dikata kembalilah ke Robmu, ke Robika. Di situ dikatakan Robika. Di situ Tuhanmu. Enggak, itu bisa merujuk ke manusia atau ke sang pencipta. Kenapa gitu. Layaknya Gusti tadi aku bilang. Kenapa jadi dibedakan? Jadi yang Maha Pencipta. Ya, karena kan konteksnya beda. Karena ini adalah orang kafir yang menyembah berhala. Yang mana sih? Yang mana sih? Kamu nih. Itu yang bercakap dengan Yusuf itu siapa? Aku tanya ke kamu. Aduh, ini repot ini kalau nggak paham konteks. Yang saya mau jelaskan adalah kata Tuhan dan Tuhan itu sama. Iya, itu konteksnya makanya kata Robika itu dalam artian konteks bisa merujuk ke manusia bila konteksnya itu harus ke manusia. Bisa merujuk ke Tuhan bila konteksnya itu harus ke Tuhan. Paham nggak? Tanpa ada ensiklopedi gereja, Islam nggak tahu bedanya Tuhan dan Tuhan itu nggak tahu. Siapa bilang? Nah, sekarang kenapa kamu bedakan ini? Tadi kan saya bahas sejarahnya etimologi. Lah, makanya aku bilang kata Rob itu layaknya kata Gusti. Kata Gusti itu ikut konteks. Kalau konteksnya larinya ke Tuhan, larinya ke Sang Pencipta. Kata Gusti itu. Jadi kalau dia katakan Robika ini merujuk kepada manusia, nanti kamu buka Maryam 71. Ya, Maryam 71 itu menjelaskan bahwa ketetapan sorga dan neraka hal itu bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu. Jadi situ Robi, iya. Pakai Robika. Terus kenapa? Kita buka ya, pakai Robika. Nah, jadi ini ngarang lagi. Iya, Robika, kenapa emang? Udah kan ku bilang tadi, menurut konteksnya itu bisa ke Tuhan Sang Pencipta, bisa ke manusia. Makanya kamu nggak paham di situ. Yang kamu harus jawab itu pertanyaan aku, guys. Pertanyaanku, dengar baik-baik. Theos itu Tuhan atau Tuan? Jelas. Jangan ngidul dulu, Abu. Jangan ngidul dulu. Enggak. Tadi dia nggak jawab. Dia larinya ke Al-Quran. Aku udah jawab berkali-kali dengan secara konteks ya. Secara kaidah bahasa aku udah pakai contoh dengan bahasa Indonesia pun sekalipun. Aku pakai Gusti. Ya kan? Kalau kata Tuhanmu ini kepada Allah. Arabnya apa? Arabnya apa? Nggak usah dulu kau jawab kamu bahas itu. Aku tanya dulu ke kamu, nanti kita ke situ lagi. Tenang, nanti kita ke situ. Aku tanya ke kamu, Theos itu Tuhan atau Tuan? Jawab.
Kalau tadi Theos itu Tuhan atau Tuhan. Kenapa kalian nggak konsisten dengan KBBI? di dalam Maryam 71 Jawab, Theos itu Tuhan atau Tuhan? Coba itu dulu, tenang. melainkan mendatangi neraka itu, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kata Tuhan di sini ya diterjemahkan dari kata apa dalam bahasa Arabnya? Robika. Iya, nanti kita ke situ lagi. Nanti aku pahamkan kamu, tenang. Konteks tadi jadi Tuhan, konteks sekarang jadi Tuhan. Astagfirullah, udah aku yang bilang tidak tuh layaknya dipahami oleh kata orang Islam Gusti. ini adalah Gusti itu bisa diterjemahkan untuk manusia, jadi bisa Pak Gusti? disematkan untuk Sang Pencipta. Nah, Paham nggak sih? Berarti Raja Ajis dalam Berarti konteks apa? Sekarang ku tanya, Yesus Raja Ajis dalam konteks Theos itu Tuhan atau Tuhan? Jawab aja dulu itu. Kenapa kamu nggak mau jujur coba? itu terjemahannya jadi Allah. Ini gimana? Allah, jangan lari ke Allah. Allah itu adalah nama. Sekarang ku tanya, Theos itu Tuhan atau Tuhan? Itu dua itu ku tanya. Itu keterbelakangan Islam yang mengatakan Theos Keterbelakangan apa? Kamu curi kata Allah. Kenapa kamu curi kata Allah? Abu, Nggak ada bahan lain kamu untuk lain. kok kamu bisa bilang dicuri sih? Ya. Memang kata Allah itu cuma ada di Al-Quran. Original teks kalian itu adalah Theos. sebelum Apa? Mau masukkan ke pemujatan? Enggak lah. Bung Jeki Itu izin sebentar, nyata. Bung Jeki ya. Bang Abu, saya mau beritahu Anda bilang apa? Kata Allah itu milikmu. Bro, tambahkan literasi sedikit. Saya beritahu Anda ya. Tambahkan Jauh sebelum- literasi sebentar, Anda. Original. Dengar dulu. Jauh sebelum kamu ada, saya beritahu kamu ya, abad 2, 3, ya sampai abad 5, itu sudah ada orang Timur Tengah, orang Arab menggunakan kata Allah. Ya, bahkan tahun 312 di dalam salah satu konsili Kristen ada uskup yang dengan nama Abdullah atau hamba Allah. Memang Allah itu udah lama. Kamu dengar dulu biar kau Tenang. Allah itu udah lama ada. Bentar. Ya Tuhan, kamu dengar dulu sejarah. Dan pada waktu tujuan, jadi sebelum Islam ada, kata Allah itu sudah dipakai oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Arab, orang-orang penajam Arab sudah menggunakan kata Allah untuk menuju kepada yang mereka sembah. Jadi Islam datang di abad ke-7, baru Anda mengklaim itu Allah milikmu. Itu tidak ada literasinya, bro. Jadi kamu harus buka diri, buka hati, buka otakmu untuk bisa menerima itu. Jadi kita tidak atas ngotot-ngototan tanpa bukti gitu loh. Bukti banyak sekali, bukti akademik ilmiah yang menunjukkan Allah itu digunakan oleh orang Arab. Apapun agama mereka, Kristen, Yahudi, dan serumpun dengan itu, kamu harus tahu itu. Untuk menyebut kepada nama Tuhannya. Jadi kalau kamu klaim hari ini Allah itu adalah milikmu, itu literasi itu tidak sesuai dengan literasi, bro. Itu dulu. Terserah kamu nanti di agama Islam menyembah Allah itu namamu, nggak masalah. Tetapi harapan saya seperti Bro Jeki bilang tadi, etimologi Allah, kata Allah itu kamu harus paham dulu. Jangan kamu memahami abad 7, abad pertama, ya, kamu pakai KBBI yang baru lahir tahun berapa gitu. Jadi kalau kita mau mengenal tradisi awal, berarti kita harus pakai literasi Arab dong pada waktu itu, brother. Itu maksud Bang Jeki tadi berteriak tadi itu, tapi abang tertutup untuk mau mendengar. Kami di sini tidak memaksakan, toh pada akhirnya Anda bilang, oh itu Allah itu milik kami. Sakarepmu. Yang penting kami harus menjelaskan dulu secara etimologi kata Allah. Iya. Aku tanggapi dulu Bang. ya. Terakhir, Oke, pengadilan di Malaysia memenangkan dong agama Kristen Katolik yang menang menggunakan kata Allah karena kamu tidak punya dasar hukum yang kuat untuk mengklaim bahwa Allah itu adalah milikmu. Itu dulu sih, thank you. Oke, aku tanggapi ya. Jangan dipotong. Mohon jangan dipotong ya. Jadi gini, kata Allah itu ada tertulis cuma di kitab Al-Quran. Cari di kitab lain di seluruh dunia ini yang ada kata Allah itu nggak ada kecuali terjemahan yang dikatakan konon katanya terjemahan. Dengar baik-baik ya. Di gospel, tenang. Aku nggak pernah potong perkataan kalian. Kalau aku potong kalian langsung mute. Tenang, jangan ketakutan. Nah, kata di gospel ya itu original text Evangelion ya. Di situ tertuliskan kata Theos.
Jadi Allah itu adalah mutlak hak milik Al-Quran. Nah, ini gospel itu hanya mengambil ketika diterjemahkan, konon katanya ini terjemahkan, ini kata Allah, itu yang namanya mengambil. Yang mempunyai hak milik itu yang memang dari original Kamu teks. tadi- Tenang nanti tangkap ya. Fandi, Yang iya. original teks itu yang memiliki kata Allah itu. Jikalah misalkan gospel mempunyai original teks kata Allah, itu baru bilang dia memiliki juga. Tapi sayangnya enggak. Gospel itu mengambil. Yang kedua ya. Yang kedua, Saya bantah, saya bantah. Nggak ada data. Ya tenang nanti selesai kalian bantah. Alkitab bahasa Iya Arab. tenang Sebentar. selesai kalian bantah. Alkitab Nah yang bahasa kedua Arab. Sebelum ada kata Al-Quran, Tuhan. sudah memakai Diam lafaz dulu, Allah. tenang nanti selesai. Aduh ya Allah, nanti selesai lah. Tenangkan kalian. Tenang dulu, jangan dipotong. Iya tenang dulu. Tenang. Nanti kan aku nggak pernah motong. Nanti aku nggak motong juga kalian. Nah oke. Yang kedua ya, poin kedua, dengar baik-baik. Kalian mengatakan, oh KBB itu baru lahir. Iya, KBB itu baru lahir. Dasar KBB itu ada. Karena kenapa? Kata Tuhan itu biasa digunakan dalam kaidah bahasa Indonesia, walaupun itu adalah bahasa serapan ya. Tapi itu biasa digunakan dalam kaidah bahasa Indonesia itu disematkan hanya kepada Sang Maha Pencipta, yaitu kata Tuhan. Makanya KBB itu meresmikan kata Tuhan itu hanya digunakan kepada yang Maha Pencipta. Sekarang gini, bila kata Tuhan dan Tuhan itu sama, ya kan? Kita samakan dalam kaidah bahasa Indonesia nih ya. Kita samakan. Ada bapak-bapak yang lewat kupanggil, Tuhan, pasti aku disesatkan, pasti aku diketawain. Lucu kan jadinya? Karena kenapa? Memang kaidah bahasa Indonesia itu kata Tuhan itu hanya disematkan kepada sang pemilik alam jagat ini. Nah sekarang gini, kalau memang gospel itu tidak merujuk kepada KBBI, yang jadi pertanyaan penikmat pembaca gospel yang di Indonesia ini orang apa? Gospel bahasa Indonesia itu bahasa apa? Kenapa nggak mau mengambil rujukan KBBI? Kenapa nggak konsisten dengan KBBI? Sementara negara kita ini ada dasar bahasanya loh. Udah diresmikan dalam bentuk yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa harus bertahan kepada kata-kata yang lalu, iya kan? Di sini ada indikasi apa? Itu loh. Itu. Silakan ditanggapi. Boleh saya bicara? Silakan Bang, silakan. Oke, tadi saya dengar sedikit Bro Abu menantang di kitab apa tertulis kata Allah. Anda pernah baca kitab Gin Saraba? Kitab Gin Saraba. Boleh besarkan layar saya? Berarti bukan Injil Anda ya? Bukan gospel Anda. Iya, yang berarti bukan gospel Anda kan? Kasihan gospel Anda nggak punya kata Allah, terus nyolong di Al-Quran gitu. Jadinya Spanyol. Ya lanjut. Oke. Iya, Saya sebenarnya buktikan memang. dulu ya. Gin Saraba, ini Gin Saraba. Gin Saraba itu ada di abad kedua, ketiga. Jadi Islam itu kan ada abad kelima, keenam. Ini kitab Gin Saraba sudah ada di abad kedua, ketiga. Nah, ini kitabnya. Gin Saraba ya, ini kitabnya Gin Saraba. Oke, ini kitabnya. Ini kata adanya di sini. Oke, bentar ya. Oke, nih. Jadi penting kalau kita diskusi itu tahu literasi. Tuh, kata alanya tuh. Itu abad kedua, ketiga itu. Nah, lalu abad sebelum Muhammad itu ada, ya. Ini Muhammad belum ada. Jadi tatkala penjaga dadu mengambil dadu dan mengadakan undian, Abdul Muthalib bangkit, ini kakeknya Muhammad nih, dari duduknya kemudian berdoa kepada Allah di sisi Hubal.
ini tertulis di sini. Nih. Tertulis di sini nih. Jadi kata Allah sudah ada di zaman Muhammad sebelum lahir. Karena orang-orang Arab, ini sejarahnya nih. Orang Arab itu kata Allah berasal dari kata rangkap bahasa Arab, yaitu al-ilah. Al adalah kata sandang seperti sang, dan ilah adalah kata Arab yang berarti Tuhan. Nah, kalau mau diartikan secara literal itu sang Tuhan. Nah, itu Allah. Kata tersebut bukan kata asing, bahkan bukan juga kata bahasa Syria. Kata tersebut asli bahasa Arab. Jadi bukan merujuk kepada nama, tetapi merujuk kepada sesembahan. Makanya ketika berdoa, nah berdoa di samping Hubal nih. Sirah Nabawiyah. Kalau kamu punya enggak, bagus kamu baca ya. Hubal itu siapa Bang Malikil? Ini patung dewanya orang Arab. Abdul Muthalib bangkit dari duduknya, kemudian berdoa kepada Allah di sisi Hubal. Nah, di sini Muhammadnya belum lahir, karena di sini ayahnya Muhammad mau disembelih nih. Abdul Muthalib memanggil Abdullah dan mengambil pisau panjang, lalu membawa Abdullah ke patung Ishaq dan Nailah untuk disembelih. Tuh. Ini ayahnya Muhammad masih perjaka, masih pemuda. Nah, jadi Muhammadnya belum ada, kata Allah sudah ada. Ya, contoh Abdullah itu kan artinya abdi Allah. Sedangkan yang bro tahu kata Allah itu kan nanti setelah Muhammad. Jadi penting untuk belajar sejarah supaya bisa memahami dengan benar. Jangan karena modal ini ya, jangan karena bro. Artinya objektif lah dalam melihat sesuatu. Jangan kita langsung menjas sesuatu tanpa mengerti dan tahu sejarahnya maupun bahasanya secara etimologi. Itu bahaya karena akan mengakibatkan diksi-diksi yang kita ucapkan itu sia-sia, artinya kosong melompong, nggak ada nilainya. Yang biasa orang bilang itu asal bunyi. Nah, begitu bro kira-kira. Nah, oke, yang ini Bro Malik. sudah turun. Yang ini bacanya lari di abang. Bacanya di sini.